kita mulai penjelasan ya. Jadi melanjutkan stop site dari yang kemarin. Kemarin itu yang terakhir kita di Putu ya, di limestone yang menunjukkan juga bedding di sebelah kanan ya. Kemarin itu lintasannya di sekitar ada peta geologi di sini. Nah sekarang kita ada di wilayah yang ini. Nah yang ini yang kalau di sini disebutnya TMB ya, yaitu area ini yang hijau ini. Jadi mungkin kita sekitar di sinilah lokasinya ya. Kemarin kita ada di lokasi ini. Nah ini jadi tadi kita yang dari Perak dari sini. Nah sekarang posisi kita di sini. Nanti kita akan balik lagi. Kemudian habis lokasi stop site ini kita akan melihat sedikit ketapang di sini. Terus mungkin jumatan dulu. Terus terakhir kita akan lihat yang Serela ya, yang bagian dari ininya. TPS kalau di sini namanya ya. Baik, jadi ini formasi bawong ya. Jadi di depan kita, di seberang kita ini ada singkapan yang bagus ya. Yang kalau kita lihat mungkin dominan itu batu lempung ya. Batu lempung yang warnanya abu-abu gelap. Tapi kita di sini kita punya selingan-selingan ya atau interbedded dari batu pasir ya. Yang ada yang tipis, terus ada yang tebal di tengah-tengah, terus tipis lagi. Ya, memang kalau batu formasi bawong ini dominasinya lempung ya. Nah, jadi ini posisi ini ya, posisi kita di sini. Kalau di section yang memotong lebih kurang sejajar ini, kita ada salah satu yang hijau ini. Nah, ini semua formasi bawong ini. Formasi bawong semua ya. Jadi mungkin kemarin kita terakhir dilihat di batu gamping ini yang Putu ya. Nah, sekarang kita posisi kira-kira lebih kurang di sinilah ya. Posisi ini nanti ketapang. Ya, jadi kita ada di sini. Nah, kalau secara stratigrafi, formasi bawong itu kalau kita lihat ya, ini kita kemarin sudah lihat mulai dari yang paling tua, terus berangkat ke Bampo ya, Bampo kita sudah lihat, terus yang Putu terakhir kemarin sore. Nah sekarang kita ada di sini, di area ini, ya, di umurnya middle to late Miocene, sebelum nanti kemudian berganti ke ketapang sandstone. Ya. Nah formasi bawong ini itu terkenal sebagai endapan yang paling dalam ya, yang diendapkannya di lingkungan yang paling dalam. Semua basin-basin di Indonesia Barat tuh punya formasi-formasi yang menunjukkan maksimum sea levelnya lagi tinggi transgresinya. Jadi memang ini dalam, ini pun lingkungannya dalam, nanti terangkan dari fosil-fosilnya ya. Misalnya kalau di North Sumatra ini mulai dengan bawong nih yang terkenal. Jadi bagian yang paling dalamnya adalah formasi bawong. Terus kalau di Sumatera Tengah ya, Telisa namanya. Ya. Nanti di Sumatera Selatan kadang-kadang disebut Telisa atau kawan-kawan yang lain sebutnya Gumai. Itu sama umurnya, dan umurnya Miocene Tengah kira-kira kan. Terus kalau ke Jawa Barat itu ada juga sedimennya Cibulakan atas. Nanti kalau di Tuban, di Jawa Timur itu formasi Tuban. Itu adalah semuanya satu umur. Ya. Barito masuk. Itu formasi formasi Bray yang umur maralnya sebelum masuk ke Warukin. Warukin itu ketapang kalau di Barito. Nah, jadi semua lingkungan itu memang Eustacea saat itu lagi tinggi ya. Jadi sea level itu memang lagi tinggi-tingginya di Miocene Tengah sampai ke Miocene atas. Ya. Nah, terus topografi saat itu pun lagi mulai cekungan. Jadi ini titik yang paling dalamnya di sini maksimum transgressionnya. Baru mulai dari sini berganti ke lingkungan yang lebih regresif ya. Nanti kita mulai dengan ketapang, nanti batu pasir yang dominan ya. Kalau di sini kalau kalian lihat dari singkapan ini batu lempung ya. Nah tentu kalau dengan demikian ya, kita punya dan rata-rata shale semua yang tadi saya bicarakan tuh mulai dari Bawong, Telisa, Gumai, Tuban ya, itu shale semua. Dan shale atau dia napal gitu, marin semuanya ya. Dan bisa mulai dari outer neritic atau outer sublittoral sampai ke batial, upper batial lah. Jadi lingkungan yang sedang dalam. Nah dengan melihat seperti begitu, biasanya dari segi petroleum system, si lapisan-lapisan ini menjadi regional sealing ya. Regional sealing tentunya untuk lapisan-lapisan yang paling bawahnya gitu. Nah tapi sekalipun demikian, kita tetap menemukan seperti begini ya. Di cekungan Sumatera Utara ini ada lapangan-lapangan yang sampai ke lapisan atas, Serela gitu. Ya, jadi walaupun kita punya lapisan yang setebal seperti begini, ya, kalau ada fault, ya, yang dari bawah sampai ke atas,
jadi disuplai gitu minyaknya. Rata-rata seperti itu. Karena minyak-minyak yang di sini pun bukan minyak yang dari sekitarnya, tapi tetap datang dari bawah. Nah, jadi sedimen-sedimen yang seperti itu awal-awalnya terkenal sebagai sedimen sealing, regional sealing. Tetapi kemudian ternyata kan ada pasir-pasirnya seperti di sini, ya. Nah ini kita bisa melihat ada pasir-pasirnya di sini. Ya. Nah ini nih, nah itu kalau bisa lihat ya pointer saya ini. Nah ini, itu pasir-pasir kita bisa lihat, pasir-pasir bisa lihat. Nah akhirnya pasirnya pun dikerjakan, tetapi sulit ya. Seperti misalnya kawan-kawan yang di Sumatera Tengah mengajukan Talisa Sand, ya, atau Gumai Sand, atau Tuban Sand gitu. Nah itu mereka mengerjakan hal seperti ini. Tetapi menarik juga, lapangan pertama di North Sumatra Basin ini, termasuk lapangan komersial yang pertama di Indonesia, yaitu Telaga Said, itu dari pasir-pasir ini. Pasir-pasir di dalam baung shale yang membentuk anticline. Ya. Jadi ternyata mereka juga bisa jadi menyumbang reservoir. Hanya tentu karena dominan di lingkungan dalam ya. Jadi tentu kita punya pasir-pasir yang tipis-tipis. Dan kalau di seismik mencarinya, kalau di singkapan kelihatan gitu. Tapi kalau di seismik ini nggak akan masuk ke resolusi dia di seismik. Ya. Kecuali seismik yang high resolution, baru kita bisa mencari. Gitu. Kalau yang di seismik kelihatan tentu shale-nya yang tebal. Ya. Dan ini memang sangat tebal shale-nya. Kalau di sini sekitar 1.500 meter ketebalan si shale-nya itu. Ya. Nah, jadi bisa ada reservoir, kemudian juga bisa menjadi source, bisa jadi source juga baung itu ya, karena pernah diukur teusnya tinggi. Nanti di kelas malam saya tunjukkan juga di beberapa lapangan-lapangan yang ada di wilayah Tamiang Deep ya, di atasnya terutama di daerah Brandan itu hampir semuanya tuh dari baung shale asal minyaknya. Ya, jadi dia juga bisa punya peranan banyak tuh. Bisa pertama jadi regional sealing, kemudian sand-sand yang menyisipnya jadi reservoir produksi itu juga. Di sini kawan-kawan bisa lihat ya. Nah di sini nih ada lapangan yang sudah darat, Pesitang, Telaga Said ya. Ini di daerah Brandan semua. Itu menunjukkan dia ada gitu minyaknya. Hanya minyaknya kalau di sini datang dari sini. Ya. Jadi baung shale yang diendapkan di lingkungan dalam, basinnya dalam maksudnya, dia matang juga gitu. Ya, Tamiang Deep terutama yang paling dalam kalau di daerah sini. Ya. Kalau tidak ya tentu belum matang si baungnya. Nah kemudian baung terakhir juga karena dia sudah diketahui sebagai source, dia menjadi target untuk migas non konvensional atau MNK atau non konvensional hidrokarbon. Ya. Jadi mengerjakan shale-nya sendiri. Jadi shale-nya dikerjakan sebagai source. Nanti kemudian ini pun saya yakin kalau kita mengerjakan baung sand ya, mungkin harus di frack untuk keluar minyaknya ya. Karena dia tight rata-rata. Kenapa dia tight? Karena rata-rata terjadi di dalam satu sekuen shale yang tebal ya. Jadi dia biasanya tight. Karena sebenarnya lingkungan pengendapan itu banyaknya adalah shale. Begitu ada pasir, itu juga banyak kalkariusnya. Rata-rata ini juga semua ngecos. Ya, karena diendapkan di lingkungan marine. Jadi pasirnya pun pasir marine. Gitu ya. Hanya mungkin kenapa ada pasirnya saat-saat itu memang lagi dominan, tapi kadang-kadang suka ada pengangkatan sedikit gitu ya. Profonden sedikit, terus dia menghasilkan sandstone. Ada bukit barisan sedikit naik, tapi belum dominan menghasilkan sandstone. Nanti makin dominannya ke arah Ketapang dan Serila, si sumber dari bukit barisan itu. Tapi di sini udah mulai nih, ada tinggian-tinggian yang naik sedikit, masuk ke sini, ya. Dan ini pun menjadi target untuk turbidit, ya. Kawan-kawan dulu yang di wilayah Andaman tuh, atau di Aceh Utara, dari Lok Sumawe ke utaranya dulu ada company-company yang ngejar target turbidit di dalam sandstone baung. Karena memang diendapkannya secara diputer ini ya semua ya sampai detail. Jadi mereka ngejar sandstone yang seperti ini. Ya tentu harus punya seismik yang sangat high resolution ya untuk bisa mencari sandstone seperti ini ya. Nah, terus hal yang lain juga, ini pun sulit untuk dilalui oleh drilling. Karena rata-rata overpressure. Ya, karena begitu banyak shale-nya, banyak kejadian ya di wilayah Sumatera Basin ini sumur-sumur yang sulit untuk ditembus. Saya ingat dulu waktu baru masuk ke Pertamina, rata-rata orang drilling didatangkan ke Brandan tuh waktu itu. Bukan untuk mengatasi drilling, tapi untuk belajar bagaimana drilling sulit di dalam baung. Sumurnya saya ingat namanya Payah Bujuk
Jadi dibujuk pun payah gitu. Ya, saking sulitnya gitu. Ya payah bujuk dalam satu. bahasa Aceh itu payah tuh perlu untuk dibujuk. Perlu dibujuk, payah gitu. Namanya payah bujuk gitu. Ya. Dan itu sumur sampai hampir ulang tahun kedua. Saking lamanya ya. Saking lamanya 2 tahun ngebornya gitu. Dan dia macetnya tuh di sini di Baung Shale. Jadi tekanannya luar biasa besar ya karena overpressure kan. Begitu dikasih drilling dengan mud rate yang biasa-biasa aja nendang gitu. Bisa membengkokkan pipa dan lain-lain. Jadi lama lah di situ. Kadang-kadang si well-nya itu harus ditutup karena sudah terlalu sulit kan. Terus dia nyari side track baru, ngebor baru di sampingnya. Nah itu terkenal juga si Baung itu ya. Kalau dalam bahasa Sunda, bawang pisan ya budak teh gitu kan. Sulit banget ya. Bandel. Kalau Baung tuh bandel. Kalau bahasa Sunda ya. Makanya namanya sumurnya kebetulan payah bujuk juga gitu. Maaf, itu penyebabnya gara-gara apa Pak? Misalnya Overpressure. Ya, misalnya Baung itu kenapa karakternya ada overpressure gitu? Ya. Ya. Karena dia dominan shale. Seperti kita lihat kan dominan shale di sini nih. Ya, kan shale semua nih yang abu-abu ini semua ya. Nah, terus dia diendapkan dengan sangat cepat. Rapid sedimentation. Rata-rata dan itu kita temukan bukan hanya di Baungnya NSB ini. Talisa juga begitu kelakuannya. Gumai juga sama, Tuban juga sama. Ya. Dia rata-rata di water terus diendapkan rapid sedimentation. Jadi itu yang menyebabkan pada saat kalau sedimen untuk supaya bagus itu harus pelan-pelan diendapkannya kan. Jadi dia mengalami kompaksi. Terus cukup gitu ya. Nah, ini karena dia tebal dan diendapkan dalam waktu yang relatif singkat gitu ya, hanya di Miocene tengah. Tapi tebalnya itu tebal banget gitu. Jadi kan dia main di waktu kan, diendapkan cepat. Nah, jadi pada saat sedimen diendapkan belum cukup terkompaksi, sudah diendapkan lagi yang lain di atasnya. Berarti masih ada fluida di dalamnya kan, belum cukup terkeluarkan gitu, terexpel. Itu namanya elisional kalau istilahnya. Elisional tuh kalau kita baca di kamus, elisional tuh apa? Ada ya, mineral bawang memang kalau zaman dulu dikenal sebagai Besitang ya, Besitang River Sand ya. Karena dulu tersingkapnya di Sungai Besitang. Itu memang bisa dibilang turbidit pertama. Bahkan itu ada paper pertama dari orang senior Pertamina dulu ya, Pak siapa lupa namanya saya itu. Dia memang itu yang bilang judul papernya si BSR itu merupakan turbidit pertama yang di-explore di Indonesia kayak gitu ya. Nah, Alur Rambong ini yang sebenarnya karena dia Alur Rambong kan sebenarnya sejajar dengan lapangan-lapangan berandan di selatannya kan, di level yang sama. Jadi Baung pun dia akan masuk dengan MBS, ada Baung Sandstone atau Besitang River Sand, dia turbidit. Nah tadi Mas Durian bilangnya itu dari apa self edge ya di daerah sini. Jadi berarti ini mungkin lebih ke batialnya. Jadi posisinya kan karena dia juga udah tipis-tipis gitu ya. Nah jadi kembali ke yang tadi. Jadi si sand ini mungkin pada saat si Malaka shelf-nya agak tersingkap sedikit ya kan, karena ada tektonik, terus ada sand masuk sebagian masuk ke daerah Alur Rambong, masuk terus sampai ke arah sini kan, wilayah-wilayah ini gitu. Jadi kalau kita lihat ini masih didominasi oleh kalau kita melihat dari mana nih sense-nya gitu ya, berarti dia lebih dari daerah sini gitu, dari Malaka shelf sini kan, yang keangkat terus dia memberikan beberapa ke sini. Nah sekarang posisi kita di sini kemungkinan sudah lebih batial. Nanti di fosilnya pun banyak banget forum-forum planktonik ya. Nanti kita akan tunjukkan hal-hal seperti itu. Baik, jadi itu diskusinya. Jadi karena memang dia berada di dominasi shale, ya sand-sandnya tipis, jadi kemungkinan frek-freknya memang datang dari sedimentary sepertinya. Oke, coba Abud, sebelum kita ngomong juga sama gitu. Atau di sini juga hanya sand-sand begini. Ya, ini sand atau yang begini ya, itu di dalam dominasi shale gitu, sebelum masuk ke ketapang ya. Nah kalau di petroleum system kembali ke yang tadi, jadi regional sealingnya banyak dengan middle baung ini ya, middle baung. Nah ini ada sand-sand yang tadi itu sedikit, tapi di dalam dominasi satu shale ya, shale yang dominan sampai ke middle Miocene, sampai ke upper baungnya di late Miocene kira-kira. Oke, ini juga sama ya, tadi sudah saya terangkan. Jadi model kayak ini middle baung sandstone atau Alur Rambong itu ada di sini lokasinya ya. Termasuk juga yang Besitang Darat Telaga Said itu juga sama, petroleumnya sama lokasinya ya. Jadi sebenarnya turbidit itu udah dikerjakan dari sumur pertama ya di Indonesia ya, yang komersil ya 1885 gitu. Mungkin semua termasuk turbidit yang dikerjakan di dunia pertama gitu, luar biasa. Oke, lanjut. Oke, sekarang kita lihat detail dari singkapannya. Kita ini ya, ini sensor yang tebalnya itu yang tipis ke atas. Nah
Ini kawan-kawan sudah melihat bikin ininya, bikin sectionnya ya. Jadi bisa dilihat ya, ada yang tebal, nanti tipis-tipis lagi sensunya ya. Tentu tebal tipis-tipisnya bergantung influx ya. Influx dari sen yang dari regional gitu. Regional yang dari jauh. Ya, mungkin dari Malaka Steppe sempat terangkat sedikit, terus diendapkan di lingkungan yang dalam. Akhirnya lingkungannya juga marine, ya lingkungannya marine di sininya. Kemudian kita lihat dari petrografinya juga sebagian memang masih ada kuarsa ya. Kuarsanya juga cukup besar di sini, menunjukkan bahwa nah ini namanya bisa dibilang seperti ini quartz arenite ya. Tentu dia masih kaya akan kuarsa gitu. Akan kuarsa di sini juga quartz weki ya. Jadi sudah ada antara kuarsa dan gampingannya sudah cukup sama-sama jumlahnya gitu ya. Nah, menunjukkan bahwa ini kita masih bekerja dengan sen-sen quartzitic yang dari sumbernya cukup kaya gitu ya, yaitu si Malaka. Mirip-mirip dengan model Sundaland ya, karena Malaka kan bagian dari Sundaland juga ya. Nah, hampir semua yang dari Sundaland dari umur yang sebelumnya, misalnya dari formasi skala yang lebih tua, kalau di sini Belumai, kalau di Sentral Sumatera dia Siapas Group, itu kan kaya banget akan quartziticnya gitu. Ya, jadi tidak mengherankan walaupun dia sudah cukup jauh dari sumbernya, dia masih bisa menghasilkan lapangan ya di turbidite sand ini karena sumbernya kuarsa gitu. Ya, kalau di lokasi ini aja quartz arenite. Ini kan salah satu reservoir yang bagus nih kalau untuk petroleum nih, quartz arenite. Ya, di sini ada quartz weki ya, hanya ada nama gampingannya saja. Ya, itu dari sisi petrografi ya. Kita bisa melihat itu yang paling bagus. Nah, kemudian dari sisi foramnya, ya, kita lihat dulu ya. Di guidebook lebih banyak lagi gambar-gambarnya. Semua planktonik ya, yang memang menunjukkan umur-umur lingkungan-lingkungan fosil yang tumbuh di lingkungan laut dalam. Terus dari foram bentoniknya pun dia menunjukkan mulai dari outer neritic ya. Outer neritic itu kedalaman dari hampir 100 meter lebih ya sampai ke upper batial ya, lebih dari 2000 meter ya, jadi emang laut dalam gitu, dari fosil-fosil bentonik dan fosil-fosil planktoniknya. Nah, ini dari umur ya, bisa planktonik, bisa kawan-kawan bisa lihat di sini ada umurnya, menunjukkan dia dari late Miocene tengah ke Miocene atas ya, di lokasi ini ya, sebarannya. Jadi sesuai dengan regionalnya Baung lah. Lebih kurang seperti itu. Baik, itu kira-kira diskusi kita Baung. Sebelum kita ke outcrop, ada yang masih mau mendiskusikan? Pak, Tanya? Ya. Ada satu Baung. Jadi selain salah satu model dia adalah endapan turbiditik ya, mungkin yang lainnya adalah bahwa ini di feed sama channel, submarine channel begitu. Iya. Makanya di beberapa tempat memang kita temukan bahwa ada yang tebal, masif ya, sementara di sisi-sisi mungkin di length daripada submarine channelnya memang kita lihat memang tipis begitu. Dan kita lihat juga kayaknya di tengah ini ada yang tebal sendiri tuh. Iya, betul. Di sebelah kirinya menipis, kemudian di Oh iya. Di tengahnya menebal ya. Jadi mungkin juga bukan model setting turbiditik, tetapi sekedar bahwa dia ada feeder yang melewati deep slope begitu dan kemudian diendapkan ini. Ya. Tapi sayangnya memang kalau kita lihat kan memang tidak terlalu tebal ya untuk kemudian dikerjakan secara rutin ya. Ya, karena ini memang lingkungannya sudah jauh ya. Kalau kita anggap turbidite di sini, berarti kan dia tetap sumbernya itu dari timur ya. Dari timur dapat alur rambung yang agak tebal, mungkin itu yang tidak bermain dengan si submarine channelnya ya. Dan ini kan sudah berarti dia udah makin distal ini kan, makin distal. Area jauh, jadi walaupun tebal ya tetap tipis. Hanya memang kita lihat menebal di sini ya. Kalau kan bisa lihat ini di pointer saya di sini tipis, terus ke sini kan menebal nih, gitu ya. Makin menebal, ke sini pun makin tebal gitu. Ya, jadi menunjukkan memang model-model seperti itu. Ya, itulah kita makanya di dalam kalau kita bermain benar-benar di setting di water, dan sampai sekarang pun masih di water gitu ya. Seperti di Selat Makassar, ini terutama yang terakhir ya, karena mereka bisa mengembangkan lapangan di Muara Bakau. Blok-blok mereka yang baru itu, mereka harus dengan 3D seismic ya, terus main di cube, terus di slice gitu ya. Akhirnya bisa mereka melihat tuh alurnya, si alur-alur itu ya, submarine channelnya gitu, sesudah di slice kelihatan. Nah, makanya mereka bisa menempatkan drillingnya dengan lebih baik gitu, ditempatkan. Karena kan sebenarnya sulit ya mencari sense
present itu di dalam sistem batial atau deep water ya. Beda dengan kalau kita main di coastal sand atau di delta, itu memang kaya sand. Kalau sudah di dalam lingkungan ini memang laut dalam ya sulit gitu. Jadi emang harus punya seismik yang high resolution gitu ya. Begitupun kalau kita main deep water di onshore ya, entah di Telisa, entah di Baong gitu. Dengan seismik 3D, saya pikir akan banyak menolong kita ya, terutama untuk melihat pasir ya, keberadaan pasir, karena reservoirnya kan pasir. Seperti itu. Baik. Ini tualang, rantau ya. Nah itu juga sebenarnya merupakan lapangan yang gede ya di dalam formasi di North Sumatra Basin gitu. Nah kita sekarang ada di sininya ya, Ketapang. Ya. Nah kalau ini kebetulan memang didominasi oleh shale ya, oleh lempung-lempung. Tapi sebenarnya di singkapan yang lain ada sandstone-nya. Kebetulan kita di singkapan ini, tadi ada singkapan yang sebelumnya hanya kurang bagus, jadi kita berhenti di sini. Ya. Yang di sini didominasi oleh shale semua nih. Ya. Tapi kita masih bisa melihat lapisan-lapisannya ya di dalam hal ini. Nah, tadi udah saya coba tes pakai HCl dan nggak ada yang ngecos gitu. Ya, berbeda banget dengan Pak Awang, mohon maaf Pak, di sebelah sini ada Pak yang ngejos. Ada apa? Ada yang ngejos sedikit sebelah sini. Oh ada yang itunya ya? Yang di bidang ini sebelah sini. Sebelah sana memang nggak ada yang ngejos. Di sini ngejos. Oh ada yang ngecos sedikit, baik ya. Nah, jadi memang kalau kita lihat dari stratigrafinya, kalau Ketapang ini kan sudah banyak pasirnya ya, mulai banyak pasirnya. Kebetulan saja di singkapan ini nggak terlalu nampak ya, karena ini banyak didominasi oleh shale. Sebagian nggak ngecos, sebagian besar, tapi tadi dibilang Pak Irat ada yang ngecos sebagian di sana. Ya, jadi memang masih baru berangkat gitu. Nah, itu juga umum kita temukan di seluruh Indonesia Barat. Jangan di Indonesia. Dibuka gitu aja. Nah. Jangan dicopot, diangkat aja gitu. Nah, kawan-kawan bisa melihat di stratigrafi ini ya. Nah, stratigrafi ini, nah ini kan mulai kita berangkat ke sini nih, ya. Jadi kalau kita lihat dari Middle Miocene ya, nah inilah pasir-pasir yang berhubungan dengan apa? Dengan Ketapang ini, ya. Jadi hampir sama. Kalau kita lihat di sini Baong, ini yang Putu kemarin ya, Putu. Terus ini barusan kita lihat Baong, shale-nya dominan, terus ada sand-sand yang sedikit. Nah di sini mulai banyak gitu, mulai banyak sand-nya ke arah late Miocene. Atau sebenarnya dia lebih banyak lagi nanti ke arah early Pliocene ya. Jadi itu semua gejala itu terjadi di cekungan-cekungan di Indonesia Barat. Oke, dibuka lagi ke dulu nih. Nah, oke. Kalau di Central Sumatera ya, kita kenal sebagai lapisannya di grupnya petani ya. Grup petani ke atas, jadi habis Telisa gitu. Memang nggak banyak dikerjakan, tapi kalau di South Sumatera, di mana Medco juga bekerja, kita kenalnya sebagai air benakat, ya, formasi air benakat atau kadang-kadang disebut Lower Palembang ya. Itu adalah ekivalen dengan ini, formasinya. Ya. Kalau di Jawa Barat itu di Upper Cibulakan, kalau di Jawa Timur itu Ngerayong, kalau di Barito itu Warukin. Jadi itu semua formasi-formasi yang diendapkan di time yang sama, ya. Kira-kira masuk ke late Miocene dan mau masuk ke Pliocene. Ya ini Ketapang. Dia memang didominasi oleh sandstone, ya, dengan sumber macam-macam ya. Kalau di dekat-dekat Kalimantan mungkin dia datang dari tinggian Kalimantan yang keangkat. Terus kalau di wilayah sini kemungkinan mulai banyak bukit barisan mulai naik gitu ya. Jadi source-nya ada di sini. Nanti ke level Serela yang atasnya lebih banyak lagi gitu. Nah, kemudian Ketapang sendiri karena dia di tempat dangkal ya, itu banyak penemuan-penemuan awal-awal di Ketapang. Karena kan waktu awal-awal itu kan yang namanya pengeboran itu dia hanya mengikuti ada oil ship gitu ya. Terus dibor, ternyata di bawahnya anti-clean. Nah, anti-clean itu rata-rata Ketapang. Ya, mereka waktu itu belum masuk sampai ke Baong. Apalagi Baong mungkin nggak dikerjakan, walaupun sumur pertamanya Busitang kita kan nggak tahu itu ada anti-clean, kebetulan sandnya sand middle Baong gitu, si lapangan pertama. Karbonat sama sekali belum dikerjakan, apalagi Bampo gitu. Jadi hampir dominan dikerjakan tuh di level Ketapang dan Serela, ya. Hampir semuanya di seluruh lapangan-lapangan minyak di Indonesia
pada awal-awal sejarahnya mengerjakan dari pasir-pasir ini yang ke atas gitu. Ya, tetapi tetap sumbernya datangnya dari bawah, si source-nya itu. Ya, nanti kita terangkan pada saat bicara soal petroleum system. Nah, tentu untuk mencapai ke level ketapang ini kita butuh penghubung dari fault misalnya yang entah dari source-nya dari fases deeper water-nya si Putu atau dari Bampo, harus ada fault yang masuk ke sini. Nah, akhirnya dia memberikan minyak ke lapisan reservoir di grup Ketapang. Ya. Nah, salah satu lapangan yang besar Ketapang ini ada di wilayah ini, tapi di ke selatannya di Brandan, yaitu Rantau. Ya, yang ditemukan waktu tahun 1920-an ya, yang sampai sekarang pun masih jadi lapangan yang besar di wilayah Pertamina ya, area Rantau gitu. Ya. Nah, dari sisi sedimentasinya kira-kira seperti begini. Ya, dia dominan sudah berangkat dari laut dalam yang tadi ya ke wilayah. Kira-kira kalau ini mungkin sekitar sudah dipelajari juga oleh kawan-kawan dari Syahwala, itu lebih ke transisi ya, wilayah transisi. Jadi ada deltai, ada tidal ya, tidak seperti lingkungan yang di marine atau di slope batial ya, seperti formasi Baong. Jadi itu menunjukkan suatu pengangkatan yang cukup jauh ya, dari di bawah laut kedalaman 200 meter shelf atau masuk ke 1000-an meter ya di slope, masuk ke wilayah transisi delta sampai ke daerah tidal pasang surut. Nah, penyebabnya apa? Tentu harus tektonik yang kuat ya untuk menyebabkan pengangkatan itu. Nah, biasanya kalau di Sumatera kita kaitkan dengan pengangkatan Bukit Barisan, pegunungan Bukit Barisan, karena pada saat Nioplio memang dominannya di situ gitu pengangkatan, dan otomatis juga memberikan sedimen-sedimen yang lebih muda, mulai dari bagian atas Ketapang, terus bagian atas Ketapang masih ada transisinya, makanya tadi dilihat masih ada yang ngecos gitu di sebelah kanan Singkapan, tapi kesininya hampir nggak semua nggak ngecos gitu ya, beda dengan formasi Baong tadi. Nah, tapi nanti makin muda, nanti kita lihat yang Serula itu sudah dominan kasar semua ya, sedimen daratan. Bahkan yang paling muda misalnya kayak ID Formation itu sudah kita lihat ini yang konglomerat yang gede-gede ya, yang gravel ya, itu menunjukkan itu memang tinggiannya sudah dekat gitu dengan wilayah di North Sumatra Basin ya. Itu kira-kira ya penjelasan secara umumnya. Coba kita sekarang cek ininya. Bisa cek kalau ini lokasi ada di sini ya. Kalau di petrografi mungkin lebih detail kita lihat, ini ada juga sandnya nih, tapi sandnya masih fine grain nih ya. Kalau kawan-kawan lihat ini ada yang masuk sedikit, itu shale-nya. Nah ini ya, ini juga sand tapi mungkin fine grain ya. Ini shale, nah ini shale-nya kelihatan nih ya. Ini shale, ini sandstone-nya, ini shale lagi, ini sandstone, ini sand, ini shale lagi, ini sandstone lagi, terus berulang-ulang terus ya. Nah, jadi kalau digambarkan di section kira-kira seperti begini nih, dari missed section-nya ya, sekitar 13 meter, mungkin dari sini ke sini ya, ditarik 13 meter. Nah ini, jadi selang-seling ya, selang-seling antara pasir, serpi, pasir, clay, pasir, clay, pasir, clay ya. Dan kalau kita lihat juga ada paraminasi, terus menunjukkan kita di sini ada lingkungan yang kayak model tidal ya, seperti itu ininya, dari urutan-urutannya ya. Jadi menunjukkan mulai banyak lah, mulai sering gitu input plastiknya ya, yang silisi plastik yang sandy-nya ya, dibandingkan yang Singkapan Bawang yang sebelumnya kita lihat ya, sedikit-sedikit gitu. Kalau ini kan mulai ritmik gitu ya, mulai ritmik ganti-ganti antara sand dan shale atau clay ya. Hanya grainnya belum cukup kasar. Dan kalau secara petrografi ini lebih banyak calcareous mason ya, calcareous mason. Terus ininya kuarsanya, litologinya quartz weki, jadi mirip-mirip Baong tapi yang bagian atas. Kalau tadi kan yang Baong tadi ada yang ini quartz arenite ya, yang bagus gitu. Nah, jadi kemungkinan si butirannya bagusan yang tadi gitu kalau dari sisi reservoir ya, karena di sana kan kelihatannya sumbernya jauh, jadi sudah cukup matang si sedimentasinya, sehingga memberikan tadi semua porositic sand tuh yang kita lihat itu ya. Kalau di sini masih bercampur dengan clay, makanya secara umum ada weki-nya gitu ya, ada weki dan ininya. Nah di sini ada yang di lokasi yang lain gitu, di kandidat 2 gitu. Ini lebih tebal nih ya, yang lebih tebal ini kita punya quartz arenite gitu. Nah di situ mungkin lebih banyak gitu supply sedimennya, sehingga dia memberikan quartz arenite. Kandidat 2 itu lokasi yang mana? Yang Ketapang 2, Pak? Yang tadi ya? Yang tadi lewat. Yang kita war dekat rumah yang kecil di itu ya? jembatan ya, betul. Yang dekat jembatan ya? Iya. Nah itu lebih tebal pasirnya. Kalau di sini lebih ritmik perulangannya ya. Makanya di sini
kita lihat quartz arenite, jadi lebih banyak butiran-butiran kuarsanya gitu. Ini juga sama nih, quartz arenite. Ya kalau di sini lebih ke quartz weki gitu, ya karena lebih ritmetik, terus lebih kotor sedikit lah dibandingkan yang ini lebih bersih gitu. Ya. Nah nanti ke arah serula makin gede-gede tuh si butiran lasarnya, karena dia memang si provenance-nya lebih gede gitu. Ya. Nah kemudian kalau kita lihat fosilnya nggak banyak ya, masih ada forum planktonik sedikit di sini ya, nggak sebanyak yang di Bawong karena memang lingkungannya sudah masuk ke lingkungan yang transisi, ya. Dangkal banget gitu. Kalaupun ada laut dia transisi otomatis lebih dangkal gitu. Beda kalau planktonik kan banyaknya di lingkungan yang dalam. Tapi kalau kita lakukan analisis polen tentu berlimpah sekali di sini ya dari palinologi karena dekat dengan sumber tanaman kan. Polen kan selalu dari spora gitu, spora tanaman darat, jadi masuk ke wilayah daerah transisi utamanya bagus kalau kita lakukan analisis fosil pakai polen, lebih bagus ya karena lingkungan endapannya di daerah transisi, kira-kira gitu ya. Nah kembali ke yang tadi, jadi ini pun reservoir gitu. Bahkan penemuan-penemuan lapangan-lapangan pertama di North Sumatera banyaknya main di Ketapang ya karena dangkal, terus dia terbentuk antiklin. Maaf, bisa balik lagi ke tadi ke Bawang sebelum balik, petroleum Bawang. system. Iya. Pasar yang tadi satunya. Udah di bawah itu. Oh, beda nggak mau apa. Nanti di Surala saya terangkan. Ya. Gimana? Iya. Pengen tahu apakah di bagian bawah dari section ini nih sudah mulai terlihat banyak origin vulkanik material Oh, yang vulkanik material. menggambarkan bahwa memang kita punya provenance yang sedikit berbeda tuh dari yang tadi. Iya. Misalkan alkali feldspar tadi di mention. Ya, gitu ada tuff juga sih. Tuff Tuff ya. Ada sedikit tuff, saya baca di buku di guidebook itu ada tuff sedikit. Jadi memang hanya terus waktu itu kan memang kalau Bukit Barisan kalau dekat daerah sini yang paling dominan itu pada saat Ranau Volcanics ya. Ranau itu sekitar Trio Pisto ya. Jadi nanti makin banyak di Serula, Juluraya itu ya. Tapi tetap jauh dia. Tapi kan namanya abu vulkanik kan jauh tuh sebarannya ya. Ya. Kalau kita melakukan field trip di wilayah Bengkulu itu dekat dengan Ranau-nya kan, Ranau vulkanik itu kan, dekat dengan gunungnya gitu. Jadi tebal tuh bisa tebal. Bisa jadi satu singkapan tuh semua gitu. Nah, tapi kalau dari sini karena dia jauh sumbernya, tapi kan namanya abu vulkanik kan jauh kan. Iya. Nah, jadi pada saat ada pengendapan bisa kita bayangkan mungkin di Bukit Barisan ada gunung api yang mulai naik-naik ya di umur-umur Bio, nanti makin besar di Trio Pisto. Nah, sebagian tubnya abunya masuk ke sini nih. Pada saat di sini terjadi pengendapan di deltaik gitu ya. Nah itu yang bisa meyakinkan kita sumbernya sebagian datang dari barat kan. Kan kalau dari Malaka kan nggak mungkin, karena kita kan nggak punya volcanism kan di situ. Gitu. Tapi Pak maksudnya apakah main provenance dari section yang di bawah ini masih dominantly dari Malaka yang kemudian masih sama settingnya dengan yang tadi yang di Bawong ya. Atau memang kita lihat sudah ada perpindahan provenance ya. Kalau ini kelihatannya masih transisi Bang Ibran ya, karena dia kalau kita di bawahnya ini masih ada declay, jadi tapi lingkungan udah mendangkal. Jadi sebenarnya mungkin kayak barisan ini udah naik, sudah mulai mengisostasi hampir seluruh Sumatera ya. Jadi kan di atas naik tuh, di bawahnya naik. Nah, otomatis lingkungan Bawong yang tadinya dalam di cengkapan yang sebelumnya ikut mendangkal gitu. Nah makanya di ini udah transisi. Mungkin ini kalau di laut itu mungkin inner sublitoral ya, paling depth paling 50 meter gitu. Sampai kita mendapatkan yang makin mendangkal. Nah tapi yang benar-benar jadi provenance-nya sesudah barisan muncul tentunya kan. Barisan muncul, nah itu makin kuatnya nanti di Serula. Which is belum muncul di sini sebenarnya Pak. Kelihatannya belum ya, belum terlalu kuat. Hanya memang lingkungan pengendapannya sudah sangat mendangkal ya. Terus kalau misalnya ada tuff sedikit, berarti ada yang jauh yang datang gitu kan. Tentu harus dari barisan kalau ada abu vulkanik tuffnya gitu ya. Terus di sini sendiri kemungkinan sedimen tergantung ya. Kalau sedimen Malakanya masih tersingkap saat itu, kan Malaka juga sampai sekarang kan ada beberapa pulau-pulau yang masih tersingkap kan di Sundaland, di Malaka, kayak di Malaysia sampai ke Kalimantan gitu, atau pulau-pulau Kepulauan Riau kan masih muncul-muncul tuh. Bisa saja dia menyumbang masih sedimen-sedimen seperti ini gitu. Ya. Nah itu kita harus analisis kalau tertarik masalah itu bisa dengan analisis mineral beratnya misalnya. Kita bisa lihat proporsinya. Jadi kita bandingkan antara mineral berat dari source yang kita curigai dengan mineral berat yang disingkapkan. Nanti kalau match, datang dari sana. Gitu. Tapi di sini sudah ada mulai pergantian ini, Pak Fred. Pergantian. Vanadium, nikel gitu. Ya, yang berat-berat, mineral berat semua.
Ya nikel vanadium sih jarang dipakai ya, tapi mineral-mineral berat grup kayak litik-litik lah, litik-litik fragmen seperti itu. Ya. Dan ini udah mulai, karena lingkungan pengendapannya sudah mendangkal. Nah tapi pengendapan yang paling besarnya tentu di level, nah ini kan kayak Serela ya, kayak Selera, Julurayu itu kan langsung kasar semua, lebih kayak molas depositnya gitu ya. Jadi kita menunjukkan, nah terus kalau kita lihat kan di sini ada rumpang waktu ya, sebenarnya ini lagi pengangkatan di sininya kan. Hanya apakah nyampe ke posisi ini, nah tentu tergantung performance mana yang lebih dekat kan. Ya. Kalau yang di Sentral Sumatera yang dekat dengan barisan mungkin langsung dari sana tuh. Apalagi Ombilin gitu ya. Yang Ombilin Basin itu bahkan di situnya sudah mulai batu bara banyak tuh pas di pinggirannya. Tapi kalau Sumatera Basin agak jauh, tentu mana performance yang dekat, lebih dekat. Dari Malaka pun masih mungkin ada tinggian-tinggian yang masih ada, lalu masuk ke sini. Satu lagi Pak, mungkin terkait geometri karakter dari singkapan ini di mention itu kan kayak seperti finding upward atau channel ya. Iya. Sepertinya mungkin. Ya, pasirnya juga menipis ya. Iya. Ya, betul, kita lihat di sini pasir-pasir ini kan ini agak tebal di sini nih ya. Tebal, di sini dia makin ritmetik, di sini udah terlalu nggak kelihatan lagi kan. Iya. Pasir-pasirnya, dan ini mungkin udah predominated ke arah sini gitu. Ya kayak model channel. Satu itu gitu. Satu grup channel di sini diendapkan. Kalau kita lihat juga di sininya kan udah hampir semua shale ya. Betul. Shale. Tapi di sini mungkin masih ada, makin ke bawah makin cukup jelas tuh si lapisan-lapisannya kan. Makin jelas ke sini karena ini kan pasir semua nih. Pasir ini pasir yang agak tebal kan. Jadi secara aritmetik dia memang naik. Jadi walaupun dia secara umum menangkal, ini masih transgres nih. Ya kan? Masih transgres secara umum. Jadi dia ke atasnya dia menghalus, ada clay di endapan lebih dominan, di bawahnya sandy yang lebih dominan. Ya. Nah itu yang menunjukkan kepada kita bahwa masih transisi. Tapi ini arahnya beda bang. Ininya dari segi proponent sedimen. Bisa ke arah, cuma beda. Paletnya jadi yang sen-sen yang kayak gini. Tablet itu menunjukkan mirip dengan yang itu. Kecil itu udah lentikular Pak ya? Lentikular yang ini. Lentikular nanti dia ada semacam Nodul. Nodul kayak ada sandinya dikit gitu ya. Kadang-kadang ini bekas lubang juga. Ya, bekas binatang masuk ke sini. Kalau kita lihat di daerah Tadel, kita lagi jalan-jalan di pasir kan suka bikin masuk aja gitu kan. Nah, nanti hasilnya kayak gini kalau udah terkena mineralisasi. Tipikal wave ya. Bisa di skolitos itu Pak? Tergantung, kalau ini agak susah dilihat karena kan dia tidak mendatar gitu. Tapi dia bikin lubang. Ya. Jadi kita harus potong ini baru kelihatan. Betul. Lubangnya gimana ininya bangunannya. Ya. Untuk menamai stress fosilnya seperti itu. Sebelah sini Pak. Kalau yang yang nggak ngejas kita simpan di sana. Tapi dikit. Dikit ya. Jadi rekam ya. Ini dong biar nggak lupa. Jadi ada wavy gitu, nanti ada sand lenses gitu. Tapi lebih dominan ini kan clay. Terus nanti ada banyak binatang-binatang gitu. Nah ini bikin jelek porositas sebenarnya. Ini di tapangnya. Rantau perlak. Banyak ini kan. Clay drips. Flasher gitu ya? Iya, ada flasher. Iya. Nggak bagus buat productivity. Nggak bagus. Serela. Jadi kalau di petani tadi kita baru dari Ketapang di sini yang sedikit singkapannya. Nah, kita sekarang lebih kurang juga di arah sini ya. Di arah sini. Nah, nanti ada lagi ke arah Juluraya tuh. Yang nanti kita kalau sempat kita lihat sebentar gitu ya. Atau dari mobil aja. Nah, kita sekarang ada di sini di Serela. Jadi ini bagian dari antiklin. Tadi antiklinnya di Ketapang. Jadi kesini makin muda dan ini yang paling mudanya si Juluraya gitu. Nah, kalau dari stratigrafi pun si Serela itu ada di atasnya Ketapang. Nah, jadi yang ini nih ya. Nah, ini Serela. Nah, masih ada lapangan juga di sini ya, masih ada lapangan Juluraya kebetulan namanya di sini ya. Jadi seperti yang tadi kita lihat dulu penemuan pertama memang adanya di lapangan-lapangan yang dangkal ya. Karena memang itu yang paling gampang dilihat. Bor-bor saat itu paling hanya 200-300 meter. Oil seepnya dari sini, tetapi tetap si hidrokarbonnya tentu bukan dari sini, tapi source-nya dari bawah. Nah, untuk itu dia butuh fall begitu ya. Nah, yang di depan kita ini
adalah serela ya. Kita bisa melihat lapisannya relatif datar ya. Datar, terus kalau kita lihat dari bawah ke atas memang ada selang-seling. Kawan-kawan sudah lakukan ininya tadi, mixer sectionnya. Kemudian kita lihat yang paling atas tuh agak putih-putih ya. Nah ini mungkin bisa ada tufnya nih di sini nih ya, mulai ada tufnya karena saat-saat itu kan memang sudah mulai aktif tuh. Karena ini umurnya tuh kalau kita lihat di Pliocene ya, keserelan di Pliocene. Nah pegunungan Bukit Barisan saat itu sudah mulai ada volkanik secara umum yang disebut sebagai ranau volkanik. Itu mulai dari utara sampai ke selatan. Ranaunya sendiri itu di daerah Bengkulu dan itu cukup besar sehingga bisa mengoper banyak abu ya. Ini bekas-bekas abu vulkaniknya mungkin waktu itu sedang ada pengendapan serela di daerah ini, di daerah North Sumatra Basin. Terus mungkin ada input dari gunung-gunung yang umur Pliocene di pegunungan Barisan mungkin mengoper abunya ya. Saat itu mungkin tergantung arah angin ke arah timur, akhirnya di sini diendapkan gitu. Nah kalau kita lihat tapi nanti yang kita lewati si Juluraya dia agak miring lagi gitu ya. Kena tektonik lagi, tektonik yang terakhir gitu ya. Nah coba ini jadi itu regionalnya. Jadi di sini kalau kita lihat di sini juga ada pasirnya ya, ada pasirnya. Kemudian kita mulai melihat kalau itu memang benar tuf ya, lapisan-lapisan ciri khasnya kan kayak putih-putih kayak gini tuh. Itu endapan tufnya. Nanti di atas ada lagi ya, menunjukkan kita punya kontribusi dari volkanik gitu, volkanisme ya. Lanjut. Early Pliocene ini yang kita plot di sini adalah serula gitu. Ya. Tentu kawan-kawan misalnya bertanya dari mana sealingnya. Sealingnya sebenarnya interbedded sendiri gitu. Karena di sini kita lihat juga ada interbedded shale-nya ya. Ada pasir, ada shale. Jadi ini bagian dari intraformational shale. Karena sebenarnya di sini kan udah dominan sand sebenarnya ya. Tapi jadi kita mengharapkan si sealingnya itu adalah ya di dalam formasinya sendiri yang kita kenal sebagai disebut intraformational shale. Ya. Serelanya sini, Ketapang juga dia ikut di dalam sistem flowering structure kan. Yeah. Ini di daerah Brandan terutama ya. Tapi lebih kurang kan si sesar-sesar mendatar ini ada. Nanti saya terangkan. Nah ini sesar-sesar ini nih kan. Nah ini Tamyang Deep ya. Tamyang Deep itu sebenarnya ke arah sini luas gitu Tamyang Deepnya. Nah terus ada fault yang sifatnya sesarnya mendatar. Nah di seismik ternyata dia flowering, model kayak gini kan. Flowering, jadi dia menghubungkan antara Bampo di sini ya. Bampo terus masuk ke Ketapangnya sendiri, terus ke MBS sendiri juga itu juga karena diisi dari Bampo. Kalau dia bawungnya cukup dalam, bisa dari bawungnya sendiri, bawung shale-nya ya. Nah itu sampai ke arah sini. Nah kalau kita lihat di sini serelanya udah outcrop kayak model gini kan, outcrop kan di sininya ya, tapi ada oil shape gitu ya. Tapi di beberapa tempat si serelanya sendiri masih bisa jadi lapangan ya. Jadi lapangan artinya dia model-model Ketapang kayak gini tapi dia masih di subsurface gitu. Nah, yang di Tamyang kan oil Pak ya. Kalau di sini kan rata-rata gas. Berarti si ya. kerogennya lebih dalam, kebetulan di sininya lebih dalam. Jadi dia bisa saja si oilnya udah cracking ke gas. Jadi keluarkan gas. Nah, untuk itu kita harus cek isotop karbonnya tuh ya dari gasnya. Dia related to oil atau dia benar-benar dry gas ya. Kalau dry gas memang dia kerogen type-nya dari gas. Tapi setahu kita bawang kan marine ya. Nah, marine itu memang material organiknya dari alga dan itu selalu oil. Jadi kemungkinan gas-gas yang ada di alur siwa atau di Kuala Langsa karena daerahnya lokasi ini bawangnya dalam, itu kemungkinan cracking semua, cracking gas dari oil. Berarti dari sosoknya si bawang ya? Sosoknya bawang, kemungkinan ya. Nah jadi ini, Pak, yang sel di serula ini apakah dia hanya sebagai trapnya saja atau dia butuh sebagai sosok juga Pak? Enggak, kalau untuk sosok kita harus cek dulu misalnya kita dapat sampel sel di sini ya, kita cek TOC-nya, tapi mestinya belum matang. Karena kalau untuk generasi oil itu kita harus ada dua syarat. Pertama, sosroknya harus kaya organik. Kedua, harus matang. Baru dia akan generasi petroleum kan. Nggak bisa kayak sekarang kan sedimen-sedimen yang rawa-rawa tuh kayak semua organiknya. Makanya suka ada biogenic gas kan di situ kan, gas rawa. Tapi dia belum matang gitu. Ya. Jadi nggak menghasilkan gas yang termogenik gitu. Jadi datanya belum apa ya? Data apa Vitrinate reflektannya belum? Nah, Vitrinate reflektannya itu data kematangan. Jadi dia paling kalau kita ambil kayak gini nih, misalnya ada sel di sini ya. Nah ini ada sel yang diambil. Nah ini kayak sel yang sedikit diambil, terus kita lakukan analisis ke lab biokimia. Pertama kita ukur TOC-nya, total organik karbonnya berapa. Itu pun pasti akan rendah karena outcrop itu daerah yang teroksidasi kan. Itu akan mengurangi kadar karbonnya.
Nah terus kedua kematangannya. Kematangannya kalau dia nggak pernah tenggelam, kalau di permukaan itu paling hanya 0,2. Kayak kita ambil di sini nih, itu 0,2 RO-nya. Kalau misalnya 0,4, berarti dia sempat tenggelam dulunya, baru keangkat. Tapi 0,4 masih kurang. Ya, kita paling nggak butuh 0,6 atau besar gitu modelnya. Jadi dia membentuk, jadi yang namanya antiklin yang dulu dikenal zaman dulu tuh, itu sebenarnya flower structure dari strike slip yang gede ke bawahnya. Nah, sekaligus si sesar ini menjadi conduit buat membawa migrasi dari petroleum yang digenerasi dari sini ke atas. Karena yang namanya migrasi itu selalu mencari wilayah yang lower pressure. Di sini kan harus pressure-nya tinggi kan, apalagi bawang gitu. Tadi kita sudah diskusikan dia over pressure tinggi kan. Begitu ada fault, ini akan jadi conduit. Nah, dia ada yang membawa petroleum generated dari sini masuk ke dalam trap-trap yang terbentuk antiklin ini. Makanya kita punya lapangan-lapangan sampai ke permukaan yang di sini gitu, yang dangkal ini. Tapi source-nya tetap dari yang bawah ini. Entah dari bampo, entah dari putu juga bisa, putu yang selnya ya, atau lower bawang. Lebih mudah dari itu, bisa bagus source-nya tapi nggak matang karena terlalu dangkal. Itu Sumur-sumur tua Belanda yang penduduk itu mostly di Serula ini. Serula kebanyakan. Serula dan paling dalam mungkin Ketapang. Ketapang ya, karena ini kan dangkal kan, ini Ketapang juga nih. Bahkan di sini Serulanya udah nggak ada kan, Iya. kalau di lokasi ini. Ya. Nah ini ritmik sekali, jadi sering kali sensel terus semua sampai ke atas ya. Yang ada di hadapan kita sekarang, terus ada paralaminasi ya. Tadi banyak bioturbasinya juga di sini. Di permukaan juga di situ udah kelihatan tuh di atasnya nanti bikin lubang ke bawahnya. Menunjukkan ini lingkungannya juga ada lingkungan paralik ya, paralik. Nah ini kita bisa melihat ada pressure di sini. Ya, ini menunjukkan lingkungan yang arusnya itu bolak-balik gitu. Ya harus bolak-balik itu tidal kan, ada pasang naik ke arah udara terus turun lagi gitu ya. Model kayak gini, model kayak gini. Ciri khasnya. Ya Ketapang juga sama, Ketapang juga model kayak gitu. Sebagian ya, terutama upper Ketapangnya. Jadi baik yang si Ketapang maupun ini di lingkungan transisi lah ya, antara daratan dan laut dekat situ ya, itu delta, tidal delta gitu, tidal flat. Nah itu semua di sini dan banyak fosil-fosil bioturbasi yang hewan-hewan masuk ya. Itu yang karakter yang benar-benar membedakan apa Pak ya? Membedakan struktur sedimen terus itu ya sama si Serula sama Ketapang. Serula sama Ketapang ya. Mungkin dari kandungan ininya, kandungan komposisinya. Kalau kita lihat dari ininya, ini masih rhythmic sensun, litologinya lanau, terus ada litik-litik. Makin kesini makin banyak litiknya nanti. Nah ini nih, ini ada ferry oxide gitu ya. Itu kan dari besinya kan, besi oxide. Nah ini banyak yang litik-litik fragmennya nih. Nah itu bisa dari satu endapan jauh, yang jauh dari Bukit Barisan itu, model-model kayak gitu. Terus ada karbonnya di sini. Ya. Nah terus yang kalau kita ambil itu mungkin udah tutup semua. Kan ini kawan-kawan yang kartografinya mungkin dari bawah ya, dari bawah sini ya. Tapi kalau yang di atas ini mungkin udah tutup semua nih. Nah itu kan di Ketapang nggak ada yang model kayak gitu. Di Ketapang. Ya karena memang Ketapang kan si Bukit Barisannya pun masih di Miosen kan, Miosen atas belum terlalu banyak gitu si itunya, vulkanismenya. Makin ke Pliosen yang tadi saya sebut ranau vulkanik itu besar-besaran itu. Nah itu bikin lapisan tuh gede-gedean. Jadi kalau ini yang diambil itu mungkin tuh semua di petrografinya. Kalau ini masih menunjukkan sedimen-sedimen yang mirip-mirip transisi kan, ya mirip-mirip ada seperti yang tadi kita lihat di Ketapang kan lebih kurang juga sama gitu. Ya di samping ini ada bioturbasinya. Mana tadi Mas Hidayat ada yang ini? Coba yang paling terus Julurayu gitu, yang ini ya. Tapi kalau ngelihat dari tampilannya sih ini kemungkinan masih Serula, masih bagian yang lebih tuanya gitu. Ya, BD-nya udah jelas, terus kompaknya juga lebih tinggi dibandingkan dengan yang lokasi sebelum tadi kita istirahat ya. Nah, kadang-kadang emang di peta tidak terlalu tepat ya. Itulah justru ground check ini bisa memperbaiki gitu ya. Kita bisa ambil atau kita bisa geser atau bisa kita petakan lebih detail ya. Karena ini peta ini kan skalanya gede ya, 250.000 kecil 250.000. Jadi kalau kita bikin peta yang lebih detail, mungkin ini masih bergeser, masih Serula yang terakhir gitu. Karena ini singkapan yang pertama nih yang kita temukan sebelum kita masuk lebih dalam ke arah sini gitu. Nah, jadi ini kan masih menunjukkan tektonik kan, jadi ada antiklin gitu kalau di sini ya. Nah, jadi kalau yang si KTJR kan kelihatannya nggak ada atau sedikit sekali lah
ada kena ininya, lipatan-lipatan. Ini cukup kuat, dan terutama dari karakter litologinya juga kompak ya. Kompaksinya lebih tinggi lah dibandingkan dengan subside kita tadi ya. Jadi saya pikir sih ini bukan Julurayo, tapi masih seru lah. Nah, terus kalau kita lihat bedding-beddingnya cukup tebal ya. Kita bisa lihat ini mulai dari ini, kawan-kawan bisa ngeliat nih pointer saya. Nah, terus sampai ke arah sini tuh masih cukup tebal gitu. Kalau dari bawah ini, nah ini terus sampai ke atas ya. Bisa di beberapa puluh meter ini. Nyampenya ya mungkin 50 meter ada nih, ke arah sini ya. Jadi tebal gitu. Terus kita bisa melihat kemiringannya ke arah sini. Ini juga sama ya, didominasi antara lapisan-lapisan yang pasir, kemudian agak yang lebih halus ada silt, terus di bawah ada beberapa yang agak abu-abu ya, mungkin itu agak sedikit carbonaceous ya. Ini juga ada, kita bisa lihat di sini nih ya, yang ini agak carbonaceous, ini juga sama carbonaceous abu-abu, ini juga ada terus ya. Kalau agak lapukan mungkin dia udah warnanya agak coklat begini gitu ya. Ini mestinya sih tidak ngetos karena ini udah endapan sangat daratan. Mungkin ini merupakan endapan sungai gitu ya. Kalau di sungai kan, di dalam sistem sungai kita suka punya endapan banjirnya kan, floodplain-nya gitu. Nah itu biasanya kalau lagi banjir dia ketutup kan si floodplain-nya itu. Nah otomatis tanaman-tanaman juga ikut. Nah itu yang mungkin menyumbang warna-warna seperti agak gelap begini ya. Jadi agak carbonaceous gitu. Berasal dari tanaman-tanaman yang tumbuh di sekitar channel atau alur sungainya. Nah seperti itu. Nah nanti kalau masuk ke sini lagi, nah yang tidak terlalu warna ini ya, warna reduksi ini, nah itu mungkin si channelnya gitu, endapan pasirnya ya, endapan pasirnya terus sampai ke sini. Nanti dia ganti lagi ya, kalau kawan-kawan lihat ini kan agak abu-abu lagi kan, ini kan ya, agak gelap lagi gitu ya. Nah itu mungkin endapan floodplain-nya lagi. Nah terus dia ganti lagi ya, seperti biasa lah, seperti kita ada siklus. Kalau misalnya ini misalnya endapan channelnya yang gede ya, yang lebih baru dari sungai yang baru gitu ya. Terus ini endapan dari sungai yang lama, tapi dia endapan floodplain-nya gitu. Nah terus ini lagi si endapan pasir dari channelnya. Nah ini floodplain lagi. Terus seperti itu ya, ritmik berulang-ulang gitu. itu bisa kita lihat juga dari sungai-sungai yang sekarang ya. Sungai-sungai yang ada di ini kan, nah ini sungai-sungai ini kan ya, sungai-sungai yang bermuara ke arah di Selat Malaka ini mungkin juga sama gitu ininya, rutinitasnya ya. Ya. Kenapa ya, silakan. Ya, sebenarnya kita masih lihat wavy laminated sebenarnya di sini, di siltnya sama itu. Dan kita juga kalau ini posisinya tadi di mana? Di lokasi ini kira-kira. Di sini kemudian ke arah northwest sedikit itu sebenarnya ada lapangan namanya Julurayo. Julurayo. Mana target yang sudah produksi itu di sekitaran. Tapi Serela ya? Iya, Serela ya. dan Upper Ketapang sebenarnya. Upper Ketapang, oke. Dan kalau dari lihat karakter bloknya sebenarnya malah terlihat coarsening upward. Coarsening upward. Iya. Jadi Ada di sini nih Pak. Ya. Nah ini itu ya itu Julurayo yang ini. Nah, itu kelihatan yang dibilang Bang Wilfred itu mungkin semacam kayak dekat dengan delta ya, atau daerah paparannya. Oh ya. Nah, ini juga mesti kita lihat nih. Ini kan endapan-endapan ini kan kalau kita lihat garis pantai sekarang ya. Iya. Sini. Nah, ini kan ini kan sungainya nih. Ya, bekas-bekas sungainya nih, makanya di sini kita ada endapan kuarter ini kan. Masuk ke arah sini nih. Terus ini kalau kita lihat, kita perhatikan morfologi sungainya pantainya kan. Nah, gitu kan. Jadi dia di sini kelihatannya bekas endapan delta nih. Pada zaman si entah Julurayo, entah mungkin Serela juga udah mulai. Jadi bisa saja dia campur berubah fase di sininya gitu. Ya, jadi misalnya kita anggap ini, nah ini kan anak-anak sungainya nih. Anak-anak sungai di sini. Nah, ini sungainya kelihatan lebih gede nih. Lebih gede dulunya. Nah, terus dia mengendapkan bikin delta yang ini nih. Nah, delta yang kayak gini. Ya, tapi ini deltanya kelihatannya agak dipengaruhi gelombang nih. Ya, agak wave dominated nih deltanya. Jadi sini gelombang Selat Malakanya kan gede nih. Ya, jadi setiap sungai bawa endapan ke sini langsung disebarkan ke sampingnya, ke longshore-nya di sini kan. Nah, tapi itu kelihatannya ini kuspat nih. Itu namanya kuspat delta tuh kalau kita lihat dari morfologinya. Nah, itu bisa memberi variasi sedimen yang dibilang tadi oleh Bang Wilfred ya. Jadi misalnya kita bisa punya lentikular, ada pressure gitu ya.
yang masih menunjukkan dia ciri-ciri seperti di daerah pasang surut ya. Nah, jadi campur di sini sebenarnya si Cerula ini. Ada Cerula yang punya fluviatil di sininya ya. Fluvial mungkin di sininya, jadi sehingga menghasilkan seperti yang tadi saya terangkan, ganti-ganti antara floodplain, terus kemudian channel, floodplain lagi. Tapi di ujung-ujung sini misalnya memberikan satu log type yang sifatnya portioning upward, kan itu kayak bar kan. Nah, itu barnya itu mungkin dari sini, bawaan dari sininya gitu. Ya, jadi kalau kita anggap kalau kita bermain di umur ini ya, di umur Cerula ya, di sini nih, kita hilangkan dulu ininya semua gitu. Ya. Kelihatan ini zaman dulu juga gitu. Jadi si Cerula di endapan di sini mungkin mirip-mirip dengan yang sekarang. Kita punya endapan sungai di sini, ya, yang memberikan channel. Nanti ke arah lautnya, di sini udah daerah pasang surutnya kan, di sininya mestinya ini karena pasang surutnya. Jadi kalau yang endapan kuarter sekarang ya, kalau kita perhatikan semuanya yang GPL aja sekarang ya, bukan GPL ya, yang Q-nya nih, yang QB atau QH-nya di sini nih, yang aluvium semua nih. Gini, kita punya anak sungai di sini, terus ini endapan sungainya, tentu di sini pernah ada banjir di sini ya. Nah, terus di dalam sininya ada alur channelnya, itu yang menghasilkan pasir-pasir yang tebal kayak gini. Ya. Nah, nanti sungainya suatu waktu banjir gitu, banjir ke arah sini, ke arah samping-samping, terus di sini banyak tanaman. Nah, itu akan menghasilkan sedimen-sedimen yang agak carbonaceous, walaupun still kayak gini. Ya. Nah, terus nanti banjirnya selesai, di sini channel lagi, terus banjir lagi. Nah, ini yang memberikan ininya. Ya. Nah, terus nanti ada channel yang gede, jadi yang tanpa banjir terus-terusan yang tebal. Ya. Nah, tapi kalau misalnya di daerah sini, nah kita bisa punya struktur sedimen yang berhubungan dengan tidal. Ya, itu akan memberikan kayak lentikular, placer di sini muncul. Terus tipe sandnya juga tipe bar. Kalau kita gali sedimen yang sekarang mengkasar ke atas gitu, itu kan bar modelnya kan. Kalau ini kan tipenya finding upward gitu biasanya kalau yang di dalam channelnya. Kalau yang di sini-sininya biasanya udah ikutan bar, jadi coursing aneh. Jadi dan itu ritmik berulang. Termasuk kalau kita tarik ke yang lebih tua ya, mungkin ke Juluraya ya, terus masuk ke Cerula, bahkan ke Upper Ketapang, ternyata menghasilkan hal yang sama gitu. Jadi terulang-ulang. Saya melihatnya dari ini aja modelnya nih, model pantainya ini coast nih, ya, atau delta yang dipengaruhi oleh gelombang. Nah, terus ini sungainya di sini. Nah, jadi kalau kita tarik zaman Cerula pun kayak gitu, zaman yang warna ini nih, warna hijau kuning ini, kayak gitu juga. Jadi kita punya endapan fluvial channel ya di sininya, yang berselang-seling antara channel fill dengan floodplain ya. Mungkin ada juga semacam kayak crevasse play-nya ya, limpah banjirnya gitu ke atas. Nah, kayak gini kan limpah banjir gitu misalnya. Nah, nanti di sisi-sisi lain kita punya endapan-endapan yang tidal di Cerula time. Tentu yang sudah dekat dengan gelombang ini ya, gelombang dari Selat Malaka zaman Cerula gitu. Saya pikir masih sama. Seperti kita bermain di Delta Mahakam juga, itu dari umur Miocen sampai sekarang tuh masih persis sama ininya, morfologinya. Ini pun saya pikir sih masih sama juga gitu. Morfologi mulai dari zaman mungkin Cerula ya, Cerula sampai ke Juluraya sampai ke sekarang tuh saya pikir masih sama kitanya. Pengendapan dari tinggian ini, terus dari sininya ada gelombang. Ya. Makanya kita banyak menemukan tidal ya di sini tuh, tadi banyak tuh tadi di stopset yang sebelumnya itu banyak ritmik tidal, pressure, lentikular, wavy lamination, ciri-ciri khas. Terus bioturbasi yang berhubungan dengan tidal flat muncul di situ. Gitu. Ke arah sana, ke arah northeast ya. Northeast. Nah, terus kemudian waktu itu kita lihatnya dari Cerula time ini ya. Cerula time, Pak. Log-lognya juga kita lihat dia memang yang seperti Bang Ever bilang, ada cleaning upward gitu, yang prograding. Terus kita bilangnya waktu itu strand plane gitu, sampai sekarang. Tapi kelihatannya kalau melihat modelnya ini, kelihatannya bukan strand plane nih, ada clay class di bawah, konglomeratik gitu, lebih cenderung ke tidal channel yang ada fluvial influence-nya juga. Ya karena mungkin lokasinya berbeda ya. Tapi ini di seismiknya di mana? Di seismik di sini juga? Juluraya Pak, sekitar Juluraya. Di daerah sini. Kalau ini lintasannya, kita tuh sekitaran sini lah. Itu. Oh di sini. Juluraya, Lalu Rambong itu. Lalu Rambong ini ya. Oke. Kita lihatnya kayak beach. Ya. Sebenarnya sih sudah di posisi yang itu sebenarnya. Hanya mungkin ini lebih ke dalamnya nih.
kelihatannya ya. Lebih ke dalamnya ya, komposisi yang lebih dalamnya ya. Yang ini tuh. Kalau lihat ini bukan shore face ya, bukan shoreline ya Pak. Ya? Kalau ini kayaknya saya pikir sih bukan ya. Ini lebih ke fluvial tuh ya. Kelihatan fluvial. Pergantian antara channel fill dengan floodplain kalau saya melihatnya. Ya, channel fill, floodplain. Kalau yang lebih ke surface-nya mungkin karena dia ada di posisi kita di sini kira-kira ya. Berarti ini kan lebih ke sisi luarnya gitu. Ya, apalagi tadi di seismiknya melihat ada prograding ke arah timur kan, ke arah timur laut kan. Berarti artinya memang sudah. Mungkin edge-nya ya, kalau di sekitar sini mungkin ya Pak. Ya, di pinggirnya ya. betul. Jadi ini lebih ke dalam kan ini kan. Ya. Sementara ini kan lebih ke sisi luar gitu. Makanya di sini ketemu model kayak beach sand gitu ya. Beach sand di sininya masih fluvial gitu di dalam ini. Karena dia posisinya, apalagi kalau kita kan sekarang posisi kita di sini nih. Nah ini nih. Kalau yang ini kan di Julu Raya. Tapi kalau kita lihat ini masih serela nih. Jadi ini garisnya mungkin harus digeser ke sini gitu. Ya, masih dekat sama feedernya ya Pak. Betul sama feedernya. Sementara tadi yang diceritakan sama William kan di sini kan. Iya. Nah, itu lebih sisi luar. Makanya wave dominated lebih kelihatan, terus beach sand, surface-nya lebih kelihatan. Sementara kalau kita bermain di sini karena dia lebih posisi lebih dalam, lebih ke fluvial channel ya, ke feeder channelnya. Ya, feeder channel dari fluvial ya. Ini juga saya lihat di pinggirnya dapat sungai tapi bergantian antara channel fill dan floodplain. Channel fill, floodplain. Kalau kita lihat lebih detail mungkin ini akan finding upward juga gitu kalau kita lihat detail-detail ini ya. Oke, kan progres terus. Yang itu. Nah, artinya saya nggak tahu apakah dia dari si sungainya ini benar-benar berpengaruh terhadap ini atau mungkin di sana ada di sini ya ada sungai lainnya gitu. Sungai lain saya pikir karena bisa arahnya arahnya ke arah sini nih sungainya. Berarti setiap tipe itu ya ke arah northeast semua gitu kan. Si lingkungan pengendalian tergantung itu. Kalau di sini kan kebetulan sungai sekarang kan masih ke arah sini kan. Masih ke arah sini sungainya. Nah terus kita juga persis ngelihat ini ada satu delta nih positif gitu ya. Tapi kemudian ini bekas disebarkan nih longshore nih pasirnya nih. Makanya nggak heran dari zaman sekarang ya. Terus tadi William bercerita ada beach bar di sini ya, beach sand, strand plain di sini. Mungkin sama umur itu juga kayak gini ya. Si Julu Raya ini kenapa memanjang begini ya? Ini kan Julu Raya yang merah ini. Ya, itu kayaknya juga ini juga sama mungkin disebarkan oleh itu gitu, oleh longshore current gitu ke arah sininya. Tapi kita melihat yang bentuk sekarang dari gambar konten ini kelihatan banget ini pushpad gitu. Ya, pushpad delta gitu. Jadi pengaruh gelombang kuat, tapi ini juga ada supply sedimen kan. Tapi kalau fluvialnya begitu kuat, ini kan akan naik aja ke sini kan. Tidak peduli gitu. Nah, tapi ini kelihatannya pengaruh tidalnya cukup. Nah biasanya kalau di dalam sistem wave dominated delta ini ada pasang surutnya juga kuat, ininya gelombangnya kuat, tapi sininya agak kalah gitu. Tapi dia tidak sampai bikin seperti estuarin, karena kan ini masih ada positifnya kan, gitu. Kalau estuarin kan ininya ke dalam jadinya gitu, kayak corong gitu kan, kayak corong. Nah ini kan kita nggak ngeliat nih. Nah kalau yang kayak gini nih, ya itu kan model estuarin kan. Nah kalau ini kan tetap dia muncul ke atas kan, muncul ke arah laut kan ininya kan. Jadi dia lebih tetap positif, hanya memang tidak sekuat kalau river dominated. Kalau river dominated ini positif banget gitu. Kayak Mississippi itu ya, kayak burst foot makanya kan, kayak kaki burung masuk ke arah sini, nggak kalah gitu sama di gelombang. gitu. Ya bentuk itunya, bentuk body of sand ya. Nah jadi kalau kita lihat dari sisi kita kelihatannya memang modelnya begitu. Nah kalau cerita yang tadi diceritakan oleh Pianto, dia ke arah sini model yang sama gitu ya. Tapi mungkin dari sungai yang lain saya pikir ya. Dan arahnya ke sini gitu. Sungai-sungai tergantung. Kita lihat harus di pagi lebihnya juga. Mungkin ada sungai-sungai yang ke sana terus memberikan agak ke sini ya sungainya gitu. Tapi dia mesti sama. Jadi dari arah daratan masuk ke lingkungan yang sama gitu. Dan itu kelihatannya sudah mulai dari sejak zaman Serela ya terutama ya. Serela, Julu Raya, Hidi itu sampai ke yang sekarang itu progresi tetap ke arah laut yang ada. Ada yang ke arah utara gitu ya, tempat yang mengelola Arun. Ada yang ke arah timur laut seperti di Blok A. Tapi pas adanya YouTube di sana segala aktivitas gunung api apa? Nah, di tersier tuh. Di dalam feeding tuh ya, tutupnya kan di sini kan sebenarnya ada toba ya. Ini kan toba itu kan beberapa kali meletus tuh.
Ya, yang sekarang jadi Danau Toba itu dulu waktu awal dia di 2,4 pertamanya, 2,4 juta tahun. Jadi di time-nya Juluraya, kalau kita lihat ya, kan 2,4 kira-kira di sini kan. Ini 5 ini kira-kira 2,4 di sini ya. Terus dia kemudian di umur Idi di 600 ribu tahun. Nah terus terjadi juga di zaman Idi juga, tapi di Pleistocene atas di 74 ribu tahun tuh yang paling terakhir tuh. Itu semua menghasilkan abu vulkanik yang besar. Jadi wajar saja, misalnya Toba kan kira-kira di sini kan, agak ke arah, kalau ini terus ke arah southwest-nya lah, ke arah sini kan. Nah, itu wajar saja bisa menyebabkan endapan tuh. Ya. Makanya dia nggak blanket juga kayak gimana? Iya, betul. Iya. Oke kawan-kawan, ini tambahan juga subside ya. Kita ada tadi ini kita keluar dari Perelak ini, terus ini jalan rayanya, jalan raya ya. Ini di raya yang hotel kita nih. Jadi kemungkinan si ini nih, Singapan ini ada yang kiti-kiti ini, KPI ya. Jadi dia ID di sini, formasi ID. Ya jadi yang merah-merah ini, yang ada di kiri jalan dari ini jalan kita sekarang nih. Mungkin posisi kita ada di sekitar ini lah. Ya. Nah kalau kita lihat di stratigrafi ini kan yang paling muda ya sedikit lah ya di umur Pleistocene lah ya, yang ID formation ini di sini ditunjukkan teras terus residual gravel dan lain-lain ya. Jadi kalau ini udah endapan yang sangat muda, mungkin endapan teras sungai gitu ya, atau undak-undak sungai ya. Di sini juga kalau kita lihat sama ada interbedded ya antara lapisan yang agak gelap gitu ya. Nah ini nyampe juga ya pointernya. Nah ini agak gelap ini, terus ini di bawahnya agak lagi ada pasir, ada endapan pasir gitu ya. Terus di sininya juga lebih gelap lagi gitu. Ya. Nah terus di atas sama-sama lagi. Nah terus di atas paling atas ada endapan topsoilnya nih yang agak warna gelap ya. Itu yang topsoilnya gitu. Yang gelap-gelap ini mengandung karbon yang lebih tinggi ya. Kita bisa lihat di sini nih ya. Nah, ini yang sampel yang dari dekatnya kira-kira seperti begini ya. Jadi seperti model yang tadi kita lihat di Serela ya, endapan antara yang carbonaceous dengan endapan yang sifatnya lebih sandy gitu ya. Nah sandy-nya itu kemungkinan, nah ini ya, seperti kita punya pasir ya, seperti kita punya pasir, dan kita lihat juga di sini ada gravelnya ikut ya, model-model kayak endapan sungai yang dibawa gitu. Di base-nya tuh Pak ya? Ya, di base-nya dibawa oleh endapan sungai gitu. Nah kemudian yang warna hitamnya ini seperti yang kita lihat lihatnya topsoil yang sekarang terakhir ini kan gelap juga kan warnanya kan. Nah ini gelap kan ini. Dan ini kan humusnya gitu, humus untuk si tanaman ini gitu. Nah dulu pun ada yang begini nih, yang gelap-gelap ini. Terus yang ada gelap lagi. Jadi selang-seling. Nah itu seperti yang kita lihat tadi ya. Kemungkinan itu endapan darat ya, jadi endapan fluvial semuanya pada saat dia banjir gitu ya, banjir, terus dia meluap, terus si pohon-pohonnya juga kena, tanaman-tanaman kena dan lain-lain. Nah akhirnya ketika menjadi endapan warnanya agak gelap, karena dia banyak mengandung karbon, jadi carbonaceous shale ya shale daratan dan tidak ada yang ngetol satupun. Nah terus kalau kita lihat ininya nih, nah ini kan ada agak kasar di sini ya, agak kasar. Nah ini yang kita dapatkan nih. Ada pebble-pebblenya gini ya, pebble-pebble yang dibawa sama dia ya. Terus di endapan ini nanti kalau kita lihat di sini memang halus. Nah ini kasar lagi kan ini ya, kita bisa lihat dari jauh ya, kasar. Jadi ini model-model finding upward gitu, finding upward, ini finding upward juga. Nah itu sangat khas endapan point bar di sungai ya. Kalau kita pergi ke sungai sekarang juga sama ya, kita melihat endapan beting sungai. Kadang-kadang dia bikin pulau kan, bikin pulau sendiri di agak sungai yang agak gede gitu. Nah, jadi ini ciri khas endapan sungai yang umur Pleistocene ya di sininya. Nah, ke atasnya ini agak putih-putih ya. Putih-putih yang ini itu mungkin mengandung sedikit tuh. Mungkin ya. Kita harus cek lebih jauh ya dari petrografi, apakah ada mineral-mineral yang berhubungan dengan tuf ya, tuf. Misalnya ada gelas-gelas volkanik. Nah, kayak gitu itu kandungan tufnya berarti. Kalau di peta geologi sih ini hanya endapan river ini aja,
pasir kerikil dari lingkungan sungai gitu ya disebutnya ya. Tapi kalau misalnya dia punya kandungan tuf, tentu kita harus cari sumber tufnya ya. Nah seperti yang tadi saya jelaskan tadi, karena di Plistosen ini terjadi beberapa kali letusan toba ya di sini. Bisa saja dia nyampe ke sini karena kan gede banget letusan toba itu. Jadi bisa saja dia mengirim abu vulkaniknya sampai ke wilayah ini. Di sini pada saat itu sedang ada endapan sungai gitu ya. Jadi bisa saja dia diisi di endapan yang paling atasnya ini. Ya. Kalau ini sendiri kan Toba sendiri kan pernah meletus 3 kali, itu yang gede itu ada di 2,4 yang pertama 2,4 itu sudah masuk ke Pliocene ya, Pliocene di sini nih ya, hampir masuk ke Pliocene bawah. Terus ada yang di 600.000 tahun, terus yang terakhir 74.000 tahun itu di Pliocene atas gitu, masih di dalam formasi ID gitu. Nah jadi artinya bisa saja kalau kita menemukan tuf di petrografi gitu ya, ada gelas-gelas volkanik kayak gitu, vitrik tuf itu kan sangat khas kalau di petrografinya. Nah kita nyari sumber letusannya ya mungkin si Toba itu yang paling dekat dengan kita di sini ya, dari sisi baratnya lah ya, nggak mungkin dari sisi timur karena kan kita nggak ada gunung api aktif di sisi timur ya. Mesti dari sekitar barisan, dan yang paling dekat yaitu si Toba yang pernah punya histori yang meletus hebat ya. Anak muda ini terus kita juga melihat lebih kurang sama proses pengendapannya, pengisian channel, dan ini ditunjukkan kayak endapan poin bar ya, ada pengkasaran misalnya ini pasir kasar, terus dia menghalus, nah terus ini channel yang lain menghalus lagi sampai diganti ada topsoil di sini. Ya kalau ini mungkin bekas yang gelap-gelap ini bekas endapan floodplain ya. Jadi kita bisa melihat ini endapan yang kasarnya ya, yang dari bawah dibawa ke atas gitu ya. Tuh. Oke, itu kira-kira ya yang kita dapatkan, dan ini merupakan posisi yang paling timur ya. Jadi kita dari kemarin benar-benar sudah melakukan traverse nih ya, dari yang paling tua ya, yang basement yang masuk ke Bohorok gitu ya, sampai ke yang paling muda di sini ya, dengan tambahan-tambahan jalur raya nggak terlalu kelihatan mungkin ya karena ketutupan vegetasi dan lain-lain. Yang tadi sih saya yakin itu serila ya, dan ini kemungkinan ID seperti begini informasinya, kan ini endapan teras sungai gitu ya, hanya ada endapan tuf aja di atasnya. Ini fungsi sil regional untuk lapisan yang lebih dangkal atau? Ya kalau dia lapisan yang paling dekat dengan kita kan serela di sini kan, yang producing hidrokarbon ya. Nah si serela sendiri bisa disiling oleh intraformasionalnya. Oh intranya ya. Nah, intraformasional. Kalau ini kan terlalu dekat dengan permukaan ya, jadi pressure-nya pun hidrostatik pressure-nya rendah. Yeah. Kan yang nahan dia juga di samping litologi pressure dia gitu. Semakin dia dangkal kan pressure-nya semakin rendah. Jadi dia kapasitas untuk nahannya mungkin nggak terlalu kuat. Ya kalau kayak formasi ID ini. Mungkin dia yang serera itu ditahan sama jalur raya misalnya. Ditahan sama jalur raya. Hanya ini bikin overburden juga gitu. Bagaimanapun apakah ini ada peranan? Memberikan peranan, tapi bukan secara litologi tapi memberikan pressure terhadap sel-sel di dalam serela atau di sel di dalam jalur raya ya, dikasih pressure sama ID-nya kan, sehingga punya pressure tertentu sehingga dia masih bisa menahan formasi yang di bawahnya gitu ya. Kasus Duri itu kan lapangan gede tuh, lapangan giant kan ya, tapi dia dangkal tuh 400 meter bisa bisinya banyak begitu kan, tapi dia petroleumnya berat si Duri itu, karena sebagian dia biodegraded kan, Duri fill itu ya, makanya dia harus dikasih steam flood kan, supaya dia agak encer baru bisa ngalir gitu. Nah itu bisa ditahan dengan formasi yang dangkal gitu, karena pressure-nya rendah. Tapi dia semakin gas, itu juga kenapa di lapangan-lapangan yang dangkal itu jarang ada gas, karena tekanannya tinggi kan gas itu kan dibandingkan minyak. Kalau minyaknya berat, walaupun gede ya, segede Duri fill itu dia aman-aman aja gitu di tempat dangkal. Ya. Karena dia pressure-nya rendah kalau tekanan, makanya dia begitu dibuka pun nggak ngalir gitu, harus di steam flood dulu kan, baru dia ngalir si minyak Duri itu ya. Jadi ini pun kelihatannya di sini ada jalur raya ya, lapangan jalur raya tapi di formasi serela. Nah dia ditahannya tentu oleh intraformasional di dalam serela, terus interformasional di dalam jalur raya ya. Terus kalau ID-nya sendiri mestinya memberikan tekanan pressure, nambah pressure dia terhadap hidrostatik di serela dan di jalur raya, sehingga dia bisa nahan yang lapangan jalur raya atau mungkin yang ada juga di Ketapang. Ya. Kalau garis pantainya dulu mungkin lebih ke arah sini ya Pak? Ya.
Ya, kalau model ini kelihatannya iya. Kalau yang ini kan yang paling terakhir itu kan yang Holosen ya. Iya. Yang kipe ini. Jadi aluvium dari pantai gitu. Iya. Tentu ini di bawah sungai ini. Jadi ini endapan-endapan teras sungai yang memang lebih berubah sedikit lah. Umur Pleistosen. Kalau Pleistosen kan paling mudanya itu sekitar 12.000 ya. 12.000 tahun tuh masih masuk ke Pleistosen. Jadi dia mestinya lebih ke arah sini. Kalau sekarang kan di balik pepohonan itu kan. Pohon kelapa itu. Balik pohon kelapa udah pantainya kan. Iya. Nggak terlalu jauh. Menarik, Dulunya lebih ke sini. Yakin itu Pak? Harus dicek. Harus kita cek. Harus kita cek. Drone bisa ke sana kan drone? Itu jalan itu ini. Jadi gimana pendapat lu bro masalah field trip kali ini? Asik nggak? Diskusinya daging semua. Daging semua ya? Masya Allah. Kadang-kadang Jadi pas gimana, nemu Bang? tadi nemu limpa sama usus dan juga ada sebagian juga Tetelan dikit ya? dapat tetelan. Pokoknya the best lah. The best, ya? Ini hampir sama seperti kita kuliner makanan-makanan Arab yang ada di seputaran daerah Jakarta Selatan. Oh iya. Luar biasa. Luar- Pawang. Pawang. The best Pawang. The best ya, mantap.